Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Oke, Naufal apa kabarnya hari ini Naufal? Baik. Baik, oke, baik. Terima kasih Naufal sudah hadir di pertemuan hari ini atau di keberapa nih? Di pertemuan 13 ini kita akan belajar yang namanya prosedur. Nah, nanti prosedur itu apa? Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Nopal sudah berdoa dulu ya. Baik, pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13, di mana di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar yang namanya prosedur. Nah, nanti prosedur akan Kak Yana sampaikan pada slide yang akan Kak Yana izin share screen dulu. Sebentar, loading. Oke. Oke, Kak Yana slideshow dulu. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13, di mana modulnya itu sudah memasuki modul yang ketiga. Kemudian pelajarannya pelajaran ketiga pada modul yang ketiga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari yang namanya prosedur. Nah, prosedur itu nanti seperti apa? Nah, sebelum kita masuk ke prosedur, di sini kita mau sedikit mengulas dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Oke, masih ingat nggak pertemuan pekan kemarin kita belajar apa, Naufal? Belajar apa kemarin? Yang buat Mars itu untuk apa kemarin? Apa ya? Ayo, Pak. Itu loh yang roket-roket itu yang berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Oke, nggak apa-apa kalau lupa lagi ya. Nah, pada pertemuan pekan kemarin kita belajar yang namanya mengatur koordinat. Nah, di mana di pertemuan pekan kemarin itu ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh Naufal. Nah, salah satunya itu adalah kemarin itu bot Mars, di mana Naufal itu diminta untuk sebentar. Nah, di pekan kemarin itu kita belajar yang namanya cara untuk mengubah koordinat. Nah, masih ingat nggak koordinat itu punya berapa ini apa? Punya berapa sumbu? Koordinat itu punya berapa sumbu, Nova? Empat. Sumbu, sumbunya, Kak. sumbunya ada berapa? Dua. Ada dua sumbunya itu. Sumbu apa saja? Sumbu apa saja? Nih, Kak lupa-lupa ingat. ini sumbu nih, ini sumbu. Sumbunya ada dua. Kalau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri namanya sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X, betul. Kalau atas ke bawah atau bawah ke atas namanya Y. sumbu Y, gitu ya. Jadi bidang ini dia mempunyai dua buah sumbu, yaitu sumbu X untuk kiri kanan atau kanan kiri dan juga sumbu Y untuk atas bawah atau bawah atas. Nah, di sini untuk titik pertemuannya itu dia titiknya itu bernilai nol. Kemudian kalau sprite-nya ini pengen bergerak ke arah sebelah kiri, berarti nilai X-nya itu dia negatif. Kemudian kalau si sprite atau karakternya ini pengen bergerak ke arah kanan, berarti sumbunya itu sumbu X bernilai positif.
Nah, kemudian untuk sumbu Y, kalau si sprite-nya ini dari tengah-tengah mau bergerak ke bawah, berarti sumbunya itu sumbu Y negatif. Kemudian kalau dari titik tengah, dia pengen bergerak ke arah atas, berarti sumbunya sumbu Y yang positif. Nah, posisi posisi itu posisi sprite pada sebuah stage atau si kotak ini, dia itu berposisinya ada di titik X dan juga di titik Y. Misalnya, Kak Yana bikin si sprite-nya itu ada di sebelah sini nih. Ada di sebelah sini. Kira-kira nilai X sama Y-nya berapa, Noval? Coba dihitung, kemudian coba dilihat. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau posisinya pengen di sini. X tuh ini ya, sumbu X, ini sumbu Y. Berarti X-nya nilainya berapa? Posisi di sini kira-kira nilai X-nya berapa, Nova? 120 positif. 120 dapatnya dari mana? Dari Nah, tinggal ditarik garis saja ya. Ditarik garis aja ke sumbu X. Nah, berarti X-nya itu 120. Kemudian Y-nya berapa, Nova? 120 negatif. Negatif 120. Nah, kita tinggal tarik aja sini. Nah, jadi Y-nya itu nilainya negatif 120. Gitu ya. Sampai sini udah mulai ingat? Dah. Oke, gitu ya. Jadi di pertemuan pekan kemarin kita membuat program atau mempelajari mengubah koordinat, di mana pada koordinatnya itu dia mempunyai sumbu X dan juga sumbu Y, di mana X itu dia kalau dari titik tengah ke kiri nilainya negatif, kalau dari titik tengah ke kanan nilainya positif. Kemudian sumbu Y kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah dia itu negatif. Kemudian dalam suatu bidang, misalnya tadi kita tentukan titiknya itu sprite-nya ada di sebelah sini. Nah, kalau berarti di sebelah sini berarti dia itu ada di sumbu X dan juga sumbu Y. X-nya tinggal kita tarik aja ke sumbu X, Y-nya kita tinggal tarik aja ke sumbu Y. Nah, di sini didapatkan nilai X-nya 120, nilai Y-nya itu minus 120. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah pernah kita pelajarin. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang ke-13, di sini nanti Naufal akan belajar gimana caranya untuk membuat perintah secara custom. Nah, custom ini adalah apa namanya? Perintah yang bisa atau yang kita tentukan sendiri. Custom itu bisa kita tentukan perintahnya sendiri. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan belajar sebuah contoh dari game labirin. Nah, nanti di sesi beberapa waktu terakhir, itu nanti Kak Yana akan tunjukkan game labirinnya. Nah, nanti si game labirin ini akan kita buat beberapa kali pertemuan ke depan. Oke. Nah, kemudian nanti juga akan ada kode atau program yang masih kurang lengkap dan juga ada yang salah, nanti kita perbaiki bersama, gitu ya. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama membuat perintah secara custom atau kita bikin sendiri. Kemudian kita pelajari game labirin. Dan yang terakhir kita akan memperbaiki kode atau program punyanya orang lain, gitu ya. Jadi nanti akan ada program yang kurang lengkap dan juga masih ada yang salah, nanti Naufal diminta untuk memperbaiki program tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Kak, kalau prosedur itu jadi apa, Kak? Nah, prosedur itu adalah perintah yang kita buat secara custom atau kita bikin secara sendiri. Oke, nah di mana perintahnya itu tidak disediakan oleh Scratch-nya. Jadi Naufal nanti bakal membuat blok program My Block atau blok saya. Nah, kemudian prosedur itu bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan atau untuk menyederhanakan program. Misalnya nanti akan Kak Ena kasih contoh.
Misalnya nanti Naufal itu harus membuat program di mana programnya ini cukup banyak, ada berderet gitu ke bawah nih. Berderet ke bawah. Kemudian programnya ini tuh nanti akan kita gunakan lagi pada sprite yang lainnya. Nah, nanti Naufal bisa menyederhanakan, misalnya ada 20 baris program nih. Nah, nanti dari 20 baris program ini bisa Naufal sederhanakan dengan membuat prosedur. Contoh realnya seperti ini. Naufal kelas berapa sekarang? Kelas 4. Naufal itu kelas 4. Misalnya di kelas 4 ini ada 20 siswa. Oke, misalnya di kelas 4 itu ada 20 siswa. Oke, ada 20 siswa. Nah, ketika upacara, misalnya anak kelas 4-nya ini belum ada di lapangan. Nah, untuk mengoptimalkan atau untuk memanggil anak-anak yang ada 20 orang ini di kelas 4, cara yang paling optimal biar semuanya hadir di lapangan, kira-kira cara manggilnya gimana, Naufal? Kan ada 20 siswa nih di kelas 4. 20-20-nya itu belum ada di lapangan. Kira-kira kalau Naufal jadi guru, Naufal manggil 20 orangnya ini biar mereka langsung datang di lapangan, kira-kira cara manggilnya gimana? Apakah harus Kak Yana satu-satu sebutin murid A, murid B, murid C sampai murid ke-20? Atau cukup Kak Yana panggil kelas 4 semua ke lapangan? Yang lebih optimal yang mana? Bentar dulu ya, Kak. Hah? Bentar dulu. Kenapa? Naufal sedang apa? Nggak tahu ini tiba-tiba kayak gini. Apanya? Layarnya. Minta tolong Layarnya. kayak ada. Tuh, tuh. Oke, silahkan diperbaiki dulu ya. Udah, Kak. Oke, udah aman ya. Nah, sekarang Kak Ena lanjutkan lagi. Naufal tadi contoh kasusnya seperti ini, contoh prosedur tuh. Misalnya di kelas 4 itu ada 20 orang siswa. Nah, 20 orang siswanya ini semuanya belum hadir di lapangan untuk upacara. Nah, misalnya Kak Yana mau manggil 20 orang itu untuk hadir di lapangan, kira-kira cara yang paling optimal itu gimana? Apakah harus Kak Yana panggil satu-satu murid dari kelas satu sampai dari murid dari absen 1 sampai 20 atau Kak Yana panggil kelas 4 aja biar semuanya hadir di lapangan? Kelas 4 aja. Kelas 4 aja. Kalau Kak Yana panggil siswa kelas 4 semua kumpul di lapangan. 20-20 itu terpanggil tidak? Paham? Oke. Tapi kurang nih. Misalnya nih Novel ya, ada kelas 4 jumlah siswanya 20 orang. Absennya itu dari absen murid ke 1 sampai murid ke 20. Nah, 20-20-nya ini dia belum ada di lapangan. Kak Yana, kalau mau panggil 20 orangnya ini, panggilnya kelas 4 atau panggil satu-satu dari 1 sampai 20. Kira-kira yang paling optimal mana? Panggil kelas 4 sekali manggil atau panggil dari absen 1 sampai absen 20. Mana yang paling optimal menurut Nova?
Panggil kelas 4 langsung. Panggil kelas 4 langsung. Kenapa panggil kelas 4 langsung? Pertama, kita cukup satu kali manggil, siswa kelas 4 semua hadir di lapangan. Kita cukup satu kali manggil. Kalau kita cuma kalau kita pakai manggilnya itu satu-satu dari 1 sampai 20, itu kan harus 20 kali manggil. Berarti yang paling efektif itu adalah kita panggil kelas 4. Sama halnya dengan prosedur. Prosedur itu misalnya tadi kita beri nama kelas 4. Oke. Isinya prosedur itu adalah murid dari absen 1 sampai absen 20. Nah, kalau Kak Yana pengen panggil dari 1 sampai 20, Kak Yana cukup panggil aja prosedur kelas 4. Jadi nanti 20-nya ini akan otomatis terpanggil. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham. Nah, jadi tujuan dari yang nomor 2 itu adalah mengoptimalkan kode. Nah, contohnya kayak tadi. Taruhlah siswa ini kita sebut sebagai kode. Ada 20 kode nih. Nah, kita mau manggil 20 kodenya ini. Daripada kita panggil satu-satu, mending kita bikin prosedur. Prosedurnya kelas 4. Jadi, kalau nanti Naufal panggil kelas 4, 20-20-nya itu akan otomatis terpanggil. Sampai sini udah paham? Udah. Oke, jadi itu fungsi prosedur salah satunya itu adalah untuk mengoptimalkan kode. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Nggak ada ya? Oke deh. Kalau tidak ada, sekarang siapkan belajarnya ya. Ya. Oke, pilih yang nomor 3. Nomor 3, pelajaran 3. Nomor 3, pelajaran 3, nomor 7. Udah ketemu? Pelajaran tiganya enggak ada, Kak. Kayaknya enggak bisa di-scroll lah. Masih digembok? Enggak, masih di pelajaran 2. Terus kalau mau di-scroll enggak bisa. Coba di ini dulu, Naufal, di refresh dulu nih. Di refresh nih. Diklik yang tanda panah yang Kak Ena tunjukin. Di refresh dulu. Ya, Kak. Udah? Oke deh. Kalau udah, diklik yang nomor 7 ya. Modul 3, pelajaran 3, nomor 7. Mau bikin dulu yang ini nih. Mau kasih contoh untuk yang prosedur. Nah, udah kelihatan nggak layar Kak Ena? Oke, sekarang diperhatikan dulu ya. Misalnya di sini nih. Di sini Kak Yana ada program untuk sprite kucing, di mana program pada sprite kucing ini, ketika Kak Yana tombol spasinya ditekan, dia itu akan ulangi 10 kali, ubah Y sebesar 10, kemudian ulangi 10 kali, ubah Y sebesar minus 90. Novel Kak Ena mau tanya dulu nih. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau si programnya ini Kak Ena jalankan? Si kucingnya bakal ngapain? Coba dibaca dulu programnya. Kalau Kak Ena tekan tombol spasinya, kira-kira kucingnya bakal gimana nih? Nah, program ini nih. Kira-kira dia akan seperti apa? Kucingnya bakal ke atas ke bawah 10 kali. Oke, betul sekali. Naufal tahu dia bergerak ke atas ke bawah itu dari mana? Dari ubah Y sebesar eh, positif 10 sama negatif 10. Pinter banget. Oke. Nah, jadi nanti kalau tombol spasinya Kak Ena tekan, dia itu akan naik ke atas, sorry, akan bergerak ke atas sebanyak 10 kali, kemudian dia akan bergerak ke bawah sebanyak 10 kali. Betul. Ini apa namanya, si kata kuncinya itu ada di ubah Y, ubah Y. Berarti kalau ubah Y itu berarti dia ke atas dan juga ke bawah. Kemudian kita pengen tahu dia geraknya pertama ke atas dulu atau ke bawah dulu. Tinggal kita lihat nilainya. Oh, ini nilainya 9, nilainya 10. Berarti dia bergeraknya ke atas dulu. Kemudian dia bergerak minus 90. Oh, kalau minus itu ke bawah. Berarti dia bergeraknya ke bawah.
Oke, nah, oke, sip. Naufal sudah paham. Sekarang, di sini, Kak Yana sudah bikin programnya seperti ini. Nah, nanti Naufal itu membutuhkan program ini lagi nih. Naufal tuh bikin program, butuh program ini lagi. Nah, misalnya Kak Yana bikin contohnya seperti ini nih. Di sini Kak Yana duplikat. Nah, Naufal kalau seperti ini kan, berarti Naufal harus membuat program ini berulang-ulang kan? Bener nggak? Kalau si program ini bakal digunakan lagi kembali, berarti Naufal harus bikin berulang-ulang seperti ini kan? Iya, Betul tidak? Nah, betul. sekarang kita akan gunakan prosedur. Nah, prosedur itu, misalnya Kak Yana mau bikin prosedurnya loncat. Kalau ke atas ke bawah berarti loncat ya. Naufal bisa lihat di sini nih ada balok saya. Balok saya ini digunakan untuk membuat perintah yang custom atau kita bikin sendiri perintahnya. Diklik balok saya. Nah, kemudian ini ada pilihan klik buat sebuah balok. Nah, misalnya proses melompat. Melompat. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan otomatis muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini dulu buang dulu. Nah, sekarang kita akan program ini. Nah, kemudian di sini kita definisi berarti kita pakai di sini pasang. Nah, kemudian di sini ketika kita klik tombol spasi, kita masukkan prosedurnya. Nah, kira-kira kalau Kak Yana klik tombol spasi, dia akan manggil program yang mana, Naufal? Panggil. Apa Nih, kalau Kak Yana diklikkan tombol spasi, nanti dia akan manggil program yang mana? Yang melompat. Yang melompat. Nah, melompat ini programnya isinya apa saja di dalam prosedur melompat ini isinya apa? Ulangi 10 kali, ubahnya sebesar positif 10. Ulangi 10 kali, ubah Betul. Y sebesar negatif 10. Betul. Jadi, kalau kita klik tombol spasinya, maka dia akan manggil prosedur melompat. Di mana prosedur melompat ini isinya itu adalah ini nih. Oke. Kemudian Kak Yana kasih jeda waktu nih. Kak Yana kasih jeda waktu, misal lagi. Nah, Kak Yana pengen dia loncat lagi. Kira-kira Noval harus nambahin mana nih? Harus masang program seperti ini atau panggil lompat? Lompat. Oke. Biar lebih optimal, berarti Noval tinggal panggil aja program yang melompat. Nah, seperti itu. Jadi Nopal itu tidak perlu terus sama aku nanti kasih jeda waktu lagi. Misalnya 5 detik lagi. Programnya jadi banyak ya? Betul tidak? Betul. Nah, lebih optimal karena kita sudah ambil amin. Karena kita sudah bikin program melompat, prosedur, kita tinggal panggil aja. Kan programnya sama. Ambil amin. Nah, kira-kira lebih lebih optimal program yang mana? Yang tadi yang pertama atau yang ini? Yang ini Oke. Jadi sudah cara menggunakan prosedur? sudah. Oke. Sip, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke Bentar. Oke. Nah, ini adalah contoh lihat dulu hasil akhirnya. Kita klik kita klik bendera hijaunya, terus melompat 2 kali buat proyek yang sama. Kayaknya klik tombol spasinya ya ini. Nah, nah, oke. Kemudian kita lihat petunjuk nih. Yang pertama, robot berubah posisi secara bertahap, robot bergerak ke atas dan kemudian pin nih. Nah, ini kita kasih bikin dulu balok sayanya. Kemudian kita bikin sebuah balok yaitu melompat. Nah, oke. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita sebentar. Nah, kemudian kita masukkan program ulangi, ubah Y sebesar, ubah Y sebesar, ubah Y sebesar, yang satunya dia nilainya negatif. Nah, kemudian, nah kita masukkan nih, ulangi, ini untuk ke atas, kemudian kita tambah ulangi lagi,
Ini untuk yang ke bawah. Nah, kemudian petunjuk yang selanjutnya, lompat 2 kali ketika tombol spasi ditekan. Nah, ini kan kita udah bikin prosedurnya nih. Kalau si tombol spasinya ditekan, dia lompatnya 2 kali. Kita masukkan 1, 2, gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi di sini kan kita bikin prosedurnya dulu, Naufal. Bikin prosedurnya dulu, isi perintah yang ada di prosedurnya apa saja. Kemudian, kalau Naufal nanti membutuhkan programnya, tinggal kita panggil saja. Jangan nambahin program ini, jangan. Karena nanti dia akan banyak. Naufal tinggal panggil saja prosedurnya. Melompat. Oke? Sip, kalau paham, ini programnya seperti ini. Kemudian silahkan di play nanti. Oke, silahkan Naufal share screen. Ntar dulu ya, Kak. Oke, boleh. Ya, silakan dibantu share screen Naufal. Oke. Kak Yana, ini kenapa nggak bisa digerakin, Kak Yana? Nggak bisa dipindahin. Lompat. Oke, coba Naufal di refresh lagi Naufal. Di refresh. Oke, diklik lagi yang nomor 7. Yang di atas itu. Dah, Oke. makasih Kak Yana. Oke. Dia dimintanya lompatnya berapa kali? Mintanya 2 kali. Oke, berarti tambahin lagi melompatnya. No, bukan yang ini yang di ininya. Kalau ditekan spasinya. Ya bisa lagi Kak Yana. Nah, di sini no, Lompatnya dipindah. di sini diklik dulu di sini, klik kanan, diklik kanan, nggak bisa. Oh, Klik kanan, enggak. Kita pakai laptop Kak. ya kalau pakai laptop kan di bawahnya ada buat ngegerakin kan. Diklik kanan, Nggak bisa Kak. ini kan digerak-gerakin nih. Novel diklik kanan. Kalau laptop kan ada trackpad-nya kan ya di bawahnya. Bisa ndak? Nggak, Coba di refresh lagi, nggak bisa. di refresh lagi. Oke, kebalok saya lagi tambahin. Nah, oke. Lihat programnya sudah betul atau masih ada yang salah.
Dia kan kalau ngelompat itu kan ke atas ke bawah. Lihat, programnya masih ada yang salah atau udah betul. Oke, coba di play dulu, baru dicek. Nah, oke, sip, coba dicek. Oke, silakan dilanjutkan ke yang nomor 2 dan juga nomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak, Naufal? Aman? Tidak. Oke, sip. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Ini programnya sudah disiapin, tapi ada program yang masih kurang. Coba dibaca Eh, petunjuk. Nah, penempatan awal, eh, di play dulu, Naufal, di play dulu. Contohnya di play dulu, Naufal. Nah, baca petunjuknya di mana katanya dia. Tekan tombol spasi dan lihatlah. Coba ditekan tombol spasinya. Nah, buat Marsnya gimana tuh geraknya? Berputar-putar ya? iya. Oke. Sekarang lihat petunjuk selanjutnya, Naufal. Nah, buat prosedur salto. Nah, prosedur saltonya itu ulangi 20 kali, ubah Y putar. Nah, berarti bikin prosedur saltonya dulu. Oke, nilainya disesuaikan. Oke, coba lihat lagi petunjuknya udah benar belum? 5, 18. Oke, sip, udah. Sekarang petunjuk yang kedua. Salto 2 kali ketika tombol spasinya ditekan. Nah, kita kan udah bikin prosedurnya nih. Tinggal kita panggil prosedurnya. Coba gimana? Et. Et. Dia dimintanya apa? Dimintanya apa? Dimintanya kan salto. Nah, coba.
Oke, sip. Lihat dulu hasilnya. Untuk mengontrol bot Mars, gunakan tombol spasi serta angka 1 dan 2. Coba diklik tombol spasi angka 1 kemudian angka 2. Kalau ditekan spasi geraknya kayak mana? Ditekan 1 gimana? Tekan 2 gimana? Udah? Oke. Kalau sudah, sekarang Naufal satu-satu nih dicek. Bikin prosedur mulai dulu katanya. Nah, bikin prosedur mulai. Berarti kalau prosedur tambahin apa dulu? Bikin prosedur Naufal. Petunjuknya bikin prosedur mulai. Berarti harus diapain dulu di atasnya? Sebelum pergi ke tambahin apa dulu? Oke. Tambahin prosedurnya apa namanya? Naufal, kalau program mulailah di atas, itu untuk manggil. Itu untuk manggil. Tapi di sini bilangnya kan gunakan prosedur mulai. Jadi harus bikin dulu prosedur mulailah. Kalau ini kan manggil. Kalau buat prosedur, berarti pakai apa di atasnya? Nah, bikin lagi. Nah, bikin namanya apa? Oke, diklik oke. Nah, baru nih pasangkan artikan mulai. Ini kan prosedurnya udah dibikin kan? Nah, baru isikan tuh programnya di dalam prosedur ada apa saja. Oke, petunjuk yang kedua, prosedur jungkir balik. Jungkir belakang, buat prosedur jungkir belakang dengan cara yang sama dengan prosedur jungkir depan. Kayak bikin dulu prosedur jungkir belakang. Oke. Ini buat apa? Satu-satu dulu Naufal. Bikin dulu jungkir. Cancel, cancel, cancel. Satu-satu dulu, satu-satu dulu. Oke, bikin prosedur jungkir belakang. Oke, coba di petunjuknya scroll ke bawah dulu, Nova. Scroll sampai bawah. Oh, udah mentok ya? Oke, buku petunjuknya ditutup dulu. Petunjuknya tutup dulu. Oke, coba digeser-geser, Nova. Tampilan ininya nih. Bukan, programnya. Digeser. Nah,
Terus, terus. Nah, oh ini udah disiapin Naufal. Ini hapus, hapus, hapus. Oke. Nah, yang ini yang mulai ini hapus, pindahin ke atas. Yang ini aja hapus. Ternyata udah disiapin. Oke, tempelin ke atas. Oke, sip. Tadi petunjuknya apa katanya untuk pelip belakang? Buat prosedur jungkir belakang dengan cara yang sama dengan jungkir depan. Oh, berarti programnya sama Nopal sama pelip depan. Apa Kak? Eh, buat prosedur jungkir belakang dengan cara yang sama dengan jungkir depan. Ini kan depannya kan udah dibikin kan, pelip depannya kan udah ini kan? Udah belum? Udah. Nah, sekarang Naupal bikin lagi program untuk pelip belakang. Programnya itu sama kayak pelip depan. Tinggal ngikutin aja program pelip depan itu isinya apa saja. Nih, Hmm. Ih, baca petunjuknya, baca petunjuknya. Buat prosedur klip belakang atau jungkir belakang dengan cara yang sama dengan prosedur jungkir depan atau klip depan. Klip depan programnya udah ada belum? udah. Udah ada. Terus Nopal diminta ngapain untuk yang klip belakang? Sama. Sama, ya udah berarti program Sama klip bikin belakang sama kayak klip depan. Coba ditambahin programnya sama seperti klip depan. akhirnya. Oke. Petunjuk yang selanjutnya Noval, cek lagi. Menekan tombol spasi. Nah, tombol spasi memulai sebuah upaya saja buat Mas melakukan jungkir balik ke depan dan ke belakang. Berarti kalau ditekan tombol spasi, dia akan jungkir balik ke depan sama belakang. Coba apa yang harus tambahin? Tidak ada Kak yang ketika tombol satu.
Ada. Diklik spasinya, scroll ke bawah terus. Iya. Itu ada. Nih, Scroll ke atas dulu. Nah, baru. Nah, kalau ditekan tombol spasi, dia tuh akan jungkir balik depan sama belakang. Berarti tinggal dipanggil prosedurnya. Kan prosedurnya udah dibikin. nih. Kalau ditekan tombol spasi, dia ke depan dulu, baru ke belakang. Naufal ini kan petunjuknya buat spasi dulu, Naufal. Ini ditulisnya tuh kayak gimana? Nggak nulis. Itu Oke, petunjuk selanjutnya. Petunjuk selanjutnya coba dilihat menekan angka satu dia kemana. Nah, ketika angka satu ditekan, jungkir balik ke depan. Nah, kalau angka 2 berarti oke. Petunjuknya udah habis, coba dicek. Naufal tekan spasi kiri satu sama 2. Oke. Oh, dia nggak mau ke belakang. Naufal coba lihat di flip belakang, Naufal. Di program prosedur flip belakang. Nah, ini nih, putar 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 arah kanannya ganti jadi arah kiri, Naufal. Untuk yang flip belakang itu kan putar kanan. Ganti dua-duanya jadi putar kiri. Nah. Ini juga. Yang di atas dong, kan belakang. Nah, Tadi Mas Bayu. oke, nilainya berapa? Hmm, Oke, coba tekan spasi satu sama 2 giliran. Spasi dulu. Hasilnya 2 kali. X-nya nilai X-nya coba diganti. X yang flip belakang. X yang flip belakang. Kalau ke kiri berarti nilainya berapa kalau ke belakang? Minus. Mm-mm. Oke, coba sekarang play lagi. Nah, sip, spasi satu kemudian 2. Udah sama kan ya? Sama. Oke, coba diklik tombol ceknya. Oke, silakan kerjakan untuk yang bonus sama yang emotnya.
Kak Ena kasih waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Ih, kamu tidak suka ya? Kurang. Kak Ena sedih. Silakan Kak Ena kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan yang ini. Nah, ini kalau sudah selesai mengerjakan setiap petunjuknya, jangan lupa cek boxnya diklik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu Naufal ya. Satu. Oh, baca petunjuknya Naufal, baca petunjuknya. Dari awal dulu, dari awal. Petunjuk yang paling pertama, definisikan prosedur mulai. Nah, prosedur mulai isinya itu yang selamanya buang-buang dulu, buang-buang dulu. Sama, oke. Nih, petunjuk yang pertama, definisikan prosedur mulai. Ini prosedur mulainya udah ditambahin belum programnya? Dan Satu-satu ya, satu-satu. Jangan ngacak ke bawah. Stop. Prosedur mulai itu isinya pergi ke XY. Nah, itu udah tuh ada nilainya. Kemudian atau ubah ukuran persen persen. Nah, itu oke. Kemudian mengarah ke, nah, dah. Oke, oke. Itu yang pertama udah ya. Diklik checkboxnya di checklist. Oke, sekarang yang kedua tuh petunjuknya. Definisikan prosedur jalan. Apa tuh? Prosedur jalan. Nah, sok, masukin. Di prosedur jalan isinya harus itu tuh.
Ini sama kayak tadi ngelompat ke atas ke bawah ya. Hmm, 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 hmm. Tadi ngelompat ke atas ke bawah, ulanginya ada berapa? Mbak, sholat dulu Mbak. Ya, sabar Pak Ibu. Dulu Bu. Sabar Bu. Ibu udah nyoba tadi sebelum les. Iya, sabar. Lihat petunjuknya dulu, Nopal. Lihat, baca petunjuknya, baca. Di prosedur ini, bot Mars bergerak ke kanan dan kemudian kembali ke tempat yang semula. Masih ingat nggak? Tadi kalau ke atas sama ke bawah, blok ulanginya ada berapa? Ke atas ke bawah. Dua. Dua. Nah, Noval yang ubah X sebesar minus 5-nya itu dikeluarin dulu. Nah, bikin lagi program ulangi, ubah X, kostum berikutnya, tapi nilainya minus 5. Kan gitu tadi, ke atas ke bawah juga kan gitu. Bikin program ulangi, ubah X sama kostum berikutnya. Tapi ubah X-nya itu nilainya diganti jadi negatif 5. Tadi kan ke atas ke bawah juga gitu kan? Coba tambahin lagi program yang sama. Konsentrasi ya, konsentrasi. Bingung? Kakak. No. Ingat, tadi petunjuknya enak apa? Bikin program ini, bikin satu lagi di bawah. Tapi X-nya diganti jadi minus 5. Tadi kan gitu. Kalau ke atas kan dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Nah, ini sama. Cuman dia ininya dia ke X. Ingat nggak? Tadi kalau ke atas ke bawah dia kayak gini nggak? Dua kali. Iya. Iya, oke. Checkboxnya diklik, di checklist dulu checkboxnya. Oke, sekarang lanjut ke petunjuk selanjutnya. Definisikan prosedur salto. Tadi salto kayak mana tuh programnya? Dilihat lagi aja di ini, Noval. Di step yang nomor berapa tuh tadi salto? Satu, dua, atau tiga kalau salto? Tadi ada program salto itu yang mana, Noval? Yang satu, yang dua, atau tiga? Yang, Salto. yang tadi yang ada saltonya yang mana? Yang satu, dua, atau tiga? Hmm, Coba dicek aja, dicek, dicek. Lihat, ada salto enggak? udah. Flip yang flip, salto tuh yang flip. Oh, Atau yang nomor dua, coba. Enggak, kayak yang salah. Coba yang nomor dua dulu, maaf. Oke, coba lihat. Nah, prosedur salto isinya ini. Jadi
Naufal bikin program yang melakukan salto ini sama kayak yang di program tadi. Masukin. Di bintang yang pertama, program saltonya sama kayak yang di nomor 2 yang melakukan salto. Nah, apa aja tadi? Ya, Apa aja? Sambil dicas, sambil dicas. Ah, nanti. Sambil dicas, ini Naufal. tas lu. Ini ulang dan apa? Ini. Oke. Udah, Kak. Udah sama programnya? Lihat dulu. Oke. 5. Oke. Coba lanjut ke petunjuk selanjutnya. Nah, checkbox dulu, checkboxnya diklik dulu yang saltonya. Nah, sekarang selanjutnya nih. Ketika Anda menekan tombol satu, ini rapihin dulu. Nah, gitu. Ketika Anda menekan tombol satu, angka satu berarti tambahin apa dulu? Nah, itu. Nah, oke.
Oke, checkboxnya diklik lagi. Penunjuk selanjutnya. Nah, ketika Anda menekan tombol 2, dia salto terus-terusan. Ya, Itu salto, Naufal. Masukin salto kalau yang itu. Itu salah ini petunjuknya. Bukan berjalan tapi salto. Oke, checkboxnya diklik. Oke, selanjutnya. script. Jika buat Mars selalu berjalan dan kemudian kita... Oh, Nopal bikin dulu program ini. Yang berhenti sama mulai itu. Tapi ini kok nggak ada ininya, Pak? Semuanya diklik. Ini kan Yang semuanya diklik. Berhenti semuanya diklik. Pilih script lain. Nah, tempelin ke yang di atas. Ke yang kostum berikutnya. mana? Di Oh, atas. Di atasnya. Nah, itu. ini. Di paling bawah dong. Di bawah Naufal, di luar. Di bawah dan di luar. Oke. Sekarang yang saltonya juga sama, tambahin programnya. Yang artikan salto, Salto, tambahin program salto. yang tadi berhenti sama mulai. Oke, rapihin. Oke, checkboxnya diklik. Oke, disubmit. Nah, dia pasti kembali lagi ke posisi awal. Oke, sip. Simpan kemudian submit. Oke. Nah,
Dia harus menemukan errornya Naufal. Kalau ini ada yang error yang harus dicari. Lihat petunjuk, lihat petunjuk. Perbaiki error. Nah, perbaiki errornya. Lihat, di programnya ada yang error enggak kira-kira? Di Ada. programnya dicek. Tutup dulu petunjuknya, tutup dulu petunjuknya. Klik bendera hijaunya. Ada yang error enggak? Yo, ada program yang salah enggak kira-kira? Udah, checkboxnya diklik aja Naufal. Nanti Kak Ana cek. Ini klik. Oke, oke. Submit. Oke, Kak Ena kasih waktu istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Oke? Kak Ena kasih waktu istirahat 5 menit dulu ya. Silakan Noval kalau mau kamar mandi, kalau mau ambil minum boleh silakan ya. Kak Ena kasih waktu istirahat 5 menit.
Oke, kita lanjutkan. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Masih ada waktu lagi. Nah, untuk yang labirin ini, di sini kita nanti Naufal untuk beberapa pertemuan ke depan itu nanti kita akan bikin proyek ya. Nah, nanti proyeknya akan Kak Ena kasih beberapa pilihan. Tapi kalau untuk pertemuan hari ini kita mau Kak Ena mau menunjukkan proyek labirinnya. Nah, pada proyek labirin ini apa saja nih yang akan kita butuhkan? Nah, yang pertama, di sini Naufal nanti harus mengumpulkan atau menambahkan 3 buah sprite. Ada sprite anjing, sprite petir, dan juga 2 tipe kristal. Nah, berarti totalnya itu ada 4 berarti. Anjing satu, petir satu, kristalnya 2. Kemudian peran dari si sprite ini ada apa saja? Yang pertama, nanti anjingnya ini sebagai playernya atau karakter utama. Kemudian si musuhnya itu adalah petir. Jadi nanti si anjing atau si playernya ini tidak boleh tersentuh atau menyentuh petir. Nah, kemudian misi dari si projectnya ini adalah nanti Naufal itu harus mengambil, sorry, si playernya ini harus mengambil 2 tipe kristal, gitu ya. Jadi untuk sprite-nya itu ada sprite anjing sebagai player, petir sebagai musuh, 2 tipe kristal itu sebagai misinya. Nah, kemudian ada berapa banyak nih level yang kita gunakan? Nah, di sini levelnya ada 3. Level pertama, kalau si playernya itu menyentuh kristal biru, kan ada 2 ya tadi tipe kristalnya. Nah, kalau tipe kristal yang pertama yang warna birunya diambil, maka nanti level 1. Kemudian, kalau si kristal duanya berhasil diambil oleh playernya, maka dia ke level 2. Nah, kalau kristal biru sama kristal ungunya sudah diambil, nanti itu kita akan apa namanya? Akan menambahkan level kemenangan. Sampai sini bisa diikutin dulu. Bisa. Tadi sprite-nya ada berapa, Naufal? 3. Berapa? 3. Suaranya kok nggak muncul ya? Ada berapa? Pakai tangan aja, 3. pakai tangan. Ada berapa? 4. Kan kristalnya 2. Iya, oke. Nah, kemudian peraturan gamesnya nih, Naufal. Yang pertama nih peraturannya nih. Anjing atau playernya itu kalau menyentuh petir atau tembok, maka anjing atau player kembali ke titik awal. Oke? Jadi kalau si playernya ini menyentuh petir dan juga menyentuh tembok, maka dia akan kembali ke posisi awal. Kemudian peraturan yang kedua, jika player anjingnya ini menyentuh kristal biru, level 1 sudah selesai dan menuju ke level selanjutnya. Peraturan yang kedua, jika anjing menyentuh kristal ungu, maka game telah selesai dan akan menuju ke level kemenangan. Oke? Nah, ini peraturannya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Tidak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, silakan Noval share screen. Jadi tadi sprite-nya itu ada 4, kemudian
peraturannya jangan sampai menyentuh tembok dan juga petir. Kalau menyentuh tembok dan juga petir, nanti dia kembali ke posisi awal. Oke. Gerakinnya pakai panah, Naupal. Panah di keyboard. Jangan sampai menyentuh tembok sama kristal. Oke. Oh, Coba lihat ke ini. Ke petunjuk selanjutnya, Naufal. Oke. Checkboxnya semua diklik aja dulu. nih, Checkboxnya semua diklik. Yang atas juga tuh tertinggal. Oke. Oke, submit. Nanti dibahasnya di pertemuan pekan depan ya. Oke. Sip. Oke, sekarang ke periksa dirimu. Ini ada soal, ada 4 soal. 3 berarti. Nah, apa yang akan dilakukan sprite ketika Anda menekannya? Coba lihat. Gambarnya diklik untuk memperbesar, diklik aja. ci- Nah, kalau di sprite-nya diklik, nanti bakal gimana, Naufal? Lihat prosedur mana yang dia panggil. Kalau sprite-nya diklik, prosedur mana yang diambil? Yang dipanggil? Yang mana? Naufal. Kalau sprite-nya diklik, yang dipanggil prosedur yang mana, Naufal? sini hujan, Kak. Hah? Suaranya kok nggak masuk? Sini hujan. Hujan? Di sini hujan, Kak. Suaranya tidak ada. Nah, coba. Yang dipanggil yang mana, Naufal, kalau sprite-nya diklik? Nah, yang kanan ya. Coba. Yang kanan ini jawabannya itu yang mana? Ini. Oke, coba diklik pilihan jawaban yang betulnya. Oke, sip. Lanjut. Nah, setelah balok yang mana perintah lain tidak bisa diletakkan? Nah, yang mana nih? Jawabannya lebih dari satu, Naufal. Perintah lain tidak bisa diletakkan. Yang mana tuh? Jadi kalau si program ini ditambahin, Naufal udah nggak bisa nambahin program lain. Oke, coba dijawab. Oke, sip. Gampang kan? Oke. Nah, ini lihat. Hasil dari programnya mana nih yang betul? Diklik gambarnya untuk memperbesar. Nah, bakal kayak gimana tuh? Meloncat atau merunduk? Ini. Oke. Oke, sip. Novel nanti untuk yang bonus temukan error, silakan nanti dikerjakan ya. Itu bonus aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak.
Di sana udah jam berapa, Nova? Jam berapa, Bu? Ntar, Kak. Ya. Jam 8:33. Oke, sip. Berarti udah selesai ya. Oke, sebelum Kak Yana akhiri, ada yang mau tanyakan dulu nggak, Nova? Enggak. Oke, nanti di pertemuan pekan depan, di awal pembelajaran, nanti Kak Yana mau tanya materi yang sudah dipelajari pertemuan hari ini ya. Nanti silakan Nova jawab. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita foto bersama dulu. Oke, uh, silakan Nova lihat ke kamera, kemudian berpose. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Yana simpan dulu. Sekali lagi boleh? Silakan lihat ke kamera, kemudian berpose. Kayak mana ya? Ini aja deh. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Naufal sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nanti untuk yang bonus itu silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan sama Kak Ayana lewat WhatsApp. Oke, sebelum kita akhiri, kita doa bersama dulu. Mana tangan berdoa, ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih Noval, selamat beristirahat. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan sama Kak Yana. Oke, terima kasih Kak Yana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Selamat malam, dah. Ya, terima kasih.